Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, di dunia saja ketika kita bisa bersenyum, bisa senang, itu berbahagia. Hati ini akan berbunga-bunga ketika kita bisa tersenyum. Seorang anak melihat orang tuanya sehat, orang tuanya gembira, dia ikut tersenyum. Berarti anak itu bahagia. Orang tua, ayah dan ibu akan merasa bahagia, merasa senang. Hatinya berbunga-bunga ketika melihat anaknya juga anak yang sukses, berbakti, dan luar biasa, dia sehat. Maka sahabatku rahimakumullah, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Jasa orang tua yang begitu luar biasa tidak bisa dibalas. Mungkin seumur hidup kita tidak bisa membalas, karena orang tua itu menyayangi kita bukan karena materi, karena keikhlasan. Karena itu lihatlah ikan paus tidak bisa memakan Nabi Yunus. Walaupun dalam 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama waktu malam hari. Kegelapan yang kedua di bawah laut. Dan kegelapan yang ketiga di dalam ikan paus. Karena izin Allah, ikan paus tidak bisa membunuh Nabi Yunus. Pisau yang begitu tajam luar biasa yang sudah diasah oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman ketika akan menyembelih Nabi Ismail, tidak sanggup menggoresnya. Itu karena izin Allah. Itu karena keikhlasan. Ini karena kegembiraan buah hati ketika Nabi Allah Ibrahim menerima wahyu Allah, menerima perintah Allah dengan ikhlas. Laut, sahabatku rahimakumullah, tidak bisa menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Nabi Musa yang berjuang dengan ikhlas membela agama Allah. Intan surullah yansurkum. Tetapi lihat Fir'aun tenggelam karena dia sombong, karena dia tidak ikhlas, karena dia itu melawan kebaikan. Nabi Yusuf kecil tidak bisa celaka ketika dimasukkan oleh saudara-saudaranya di sumur. Jadi dia karena ikhlas, air yang di sumur, kegelapan di sumur pun tidak mencelakai Nabi Yusuf. Sahabatku rahimakumullah, bahkan api yang begitu panas, satu negara ditugasi oleh Namrud untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibakar, yang luar biasa panasnya. Maka ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke api itu, tidak bisa membakarnya, bahkan menyentuhnya pun tidak. Itu karena apa? Ikhlas. Maka bahagia itu sahabatku rahimakumullah, saya ingin membahagiakan bersama, terutama sahabat semua. Mudah-mudahan lisan saya dengan dakwah ini tidak akan menyakiti hati sahabat dan saudara semua. Ini baru bahagia di dunia, sahabatku rahimakumullah. Bagaimana kalau kita nanti bahagia di surga? Dan kebahagiaan di surga itu luar biasa. Tidak pernah terpikirkan oleh pandangan mata, wala ainun ra'at. Tidak pernah terpikirkan oleh mendengarnya telinga, wala udhunun sami'at. Dan bahkan hati merasakan nikmatnya di surga itu juga tidak bisa. Sahabatku rahimakumullah, di surga ada tempat wisata. Di antaranya sahabatku, ada pohon yang begitu besar. Kita mengelilingi dengan indah, dengan penuh sukacita. Sampai 100 tahun pohon itu tidak bisa terselesaikan. Kita lapar misalnya di surga. Tiba-tiba ada burung terbang. Burung terbang pun akhirnya tahu bahwa kita ingin memakannya. Maka turunlah burung itu. Kemudian seakan-akan burung itu berkata, kamu itu menginginkan aku yang seperti apa? Misalnya kita ingin
burung yang digoreng misalnya, maka tiba-tiba dia telah menggorengkan dirinya, kemudian menjadi masakan yang begitu lezat. Ahli surga itu memakan burung itu satu persatu. Ketika tulang belulangnya masih ada tersisa, kemudian sang ahli surga itu sudah kenyang, tiba-tiba tulang belulang burung itu mengumpul menjadi satu, kemudian dia terbang lagi. Itulah salah satu keindahan kenikmatan di surga. Maka sahabatku rahimakumullah, mintalah bahagia kata Rasulullah, yaitu surga yang paling tinggi, Jannatul Firdausi nuzula. Kenikmatan surga itu luar biasa. Kita di dunia saja ketika bahagia, ketika sehat, ketika cita-cita kita tercapai, bahagianya luar biasa. Hatinya berbunga-bunga, apalagi ketika kita memasuki surga dengan ucapan yang luar biasa, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ucapan pertama ahli surga ketika menginjakkan kakinya adalah ucapan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah yang memiliki pujian. Allah lah Rabb semesta alam. Sahabatku rahimakumullah, karena itu setiap bacaan Al-Fatihah kita, panjang pendeknya harus dibetulkan, tajwidnya, tahsinnya, tahfidnya. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Atau mungkin kita itu, sahabatku rahimakumullah, kadang-kadang kita sembarangan membaca Al-Fatihah, itu pun menjadi sanksi. Jangan-jangan selama ini karena kita bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, wallahu alam tanda tanya. Maka hari ini sahabatku rahimakumullah, marilah kita sama-sama belajar. Al-Fatihahnya dulu dibetulkan. Karena besok yang akan dihisap pertama itu sholatnya. Dan sholat yang utama diterima adalah karena Al-Fatihahnya. Jangan sampai kita membaca Al-Fatihah itu tidak sejajar. Misalnya ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya dua ketukan. Tetapi ketika selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim, nah ini dalam salah itu dalam bacaan. Jadi kalau misalnya dua, ya terus dua sampai selesai. Empat. Jadi konsisten. 6 begitu. Maka kadang-kadang sahabatku rahimakumullah, kita menyepelekan bacaan Al-Quran kita. Jadi sekali lagi, ucapan yang luar biasa adalah ucapan syukur, yaitu ketika kita bahagia melewati padang mahsyar yang ribuan tahun luar biasa panasnya, melewati yaumul hisab, melewati as-sirat, bahkan diberi kesempatan dalam telaga Nabi ketika memasuki surga, menginjakkan kaki pertama. Ucapannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita akan termasuk yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.